أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama nikmat tauhid, nikmat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam, nikmat iman, yang mana dengannya lah seorang hamba dapat menggapai kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Banyaknya harta, pangkat, jabatan tidak otomatis menyebabkan seseorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika dia terombang-ambing dalam kemaksiatan, terlebih jika dia terombang-ambing di dalam kesyirikan, maka tidak ada nilai kemuliaan sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang tersebut. Lihatlah Namrud, raja yang amat sangat kaya sekali, menguasai bukan satu atau dua negara, tapi bumi secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala hinakan dia karena kekufurannya. Allah Subhanahu wa taala hinakan dia karena kezalimannya. Dengan seekor lalat, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kecil yang masuk melalui hidungnya, berputar-putar di dalam otaknya. Kurang lebih selama 400 tahun di dalam tafsir-tafsir menyebutkan Namrud Allah adab dengan penyakit tersebut, yang mana orang yang paling dia cintai adalah orang yang dengan sukarela memukul kepalanya, karena hanya dengan pukulan itulah dia merasa nyaman. Subhanallah. Ternyata orang yang memiliki kedudukan yang luar biasa seperti itu pun tidak memiliki nilai spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia menjalani kehidupan dengan kekufuran kepada Allah. Lihatlah Fir'aun, memiliki kekayaan yang luar biasa, pasukan yang istimewa, tetapi karena kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian, maka Allah Subhanahu wa taala pun menghinakan dia. Maka tidak ada keistimewaan di dalam kekufuran. Kekufuran dan kesyirikan adalah kezaliman terbesar yang dilakukan seorang hamba kepada zat yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun 'adzim." Maka seorang muslim dia harus memilah dan memilih siapa sosok yang harus dia muliakan, siapa sosok yang harus dia istimewakan, siapa sosok yang harus dia agungkan. Harus muncul yang namanya wala dan bara. Wala kepada ahli tauhid dan bara kepada ahli kesyirikan. Jangan dibalik, justru memuliakan tokoh kesyirikan, memuliakan tokoh penyimpangan,
berjalan sebagaimana mestinya. Ini adalah sesuatu yang terbalik di zaman sekarang dan PR besar bagi kita semua untuk dapat memahami hal tersebut. Makanya penting sekali bagi kita untuk mempelajari tentang tauhid, bagaimana bermanhaj yang benar, agar tidak terombang-ambing dalam syubhat-syubhat yang dapat menelantarkan umat ini. Syubhatnya sangat mengerikan yang disebarkan di tengah-tengah umat. Mereka mengklaim bahwa semua agama itu sama, semua agama mengajarkan kebenaran. Ini adalah syubhat yang luar biasa sekali. Tidak sama agama yang mengajarkan tauhid dengan agama yang mengajarkan kesyirikan. Tidak sama agama yang mengajarkan umatnya untuk menyembah Allah, zat yang menciptakan kita, dengan agama yang mengajarkan untuk menyembah patung dan berhala, untuk menyembah nabi. Bahkan ada sebagian agama yang mengajarkan umatnya untuk menyembah binatang. Maka nggak sama, tidak ada kesamaan sama sekali. Jika dikatakan semua agama mengajarkan kebenaran, maka hal tersebut harus dirinci. Mungkin yang dimaksud kebenaran, kebaikan adalah kebaikan kepada sesama manusia, itu pun di dalam ruang lingkup yang terbatas. Artinya hampir di setiap agama mengajarkan umatnya untuk berlaku jujur, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil harta orang lain. Tapi ini pun tidak secara terperinci dijelaskan dalam agama-agama mereka. Yang menjadi garis besarnya adalah jika mereka mengatakan setiap agama mengajarkan kebaikan, maka katakanlah jikapun benar dan kalaupun benar, yang diajarkan itu hanyalah kebaikan kepada sesama manusia. Tetapi hanya Islamlah yang mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia dan mengajarkan kebaikan kepada zat yang menciptakan mereka. Jadi hanya Islam yang mengajarkan kebaikan kepada sesama dan mengajarkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan agama yang lain, walaupun jika andai pun mereka mengajarkan kebaikan kepada sesama, tetapi mereka mengajarkan umatnya untuk berbuat buruk kepada zat yang menciptakan mereka. Maka tidak ada sepatutnya kecintaan yang berlebih kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berlaku baik kepada mereka karena Allah yang memerintahkan kita. Allah yang mereka sekutukan memerintahkan kita untuk tidak berlaku buruk kepada mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala pun mewanti-wanti kita untuk tidak mencintai mereka dengan kecintaan yang dilarang, dengan kecintaan yang dilarang. Jangan malah mengagungkan dan memuliakan mereka, bahkan memasukkan simbol-simbol kekufuran ke dalam masjid tempat manusia sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pemahaman yang sangat-sangat berbahaya, pemahaman yang sangat-sangat menyimpang. Islam itu mengajarkan toleransi dari 14 abad yang lalu. Orang-orang Yahudi hidup dengan aman dan nyaman di kota Madinah, dan Islam mengajarkan untuk menghargai agama di luar Islam. Akan tetapi toleransi itu sebatas toleransi, bukan malah mengajarkan umat untuk berkolaborasi dalam beribadah. Sekarang orang banyak yang mengklaim toleransi padahal tidak toleransi, tapi lebih jauh dari toleransi, yaitu umat disuruh untuk berkolaborasi di dalam ibadah. Disuruh membaca Al-Quran, dibaca Injil, dua-duanya meresapi dan seakan-akan dua kitab tersebut adalah yang harus dijalankan bersama-sama. Anehnya ketika membaca ayat Al-Quran tidak dibaca surat Al-Kafirun, dan berusaha surat ini untuk disembunyikan, padahal Allah berfirman qul ya ayyuhal kafirun. Sedangkan sekarang penyebutan orang kafir saja udah tanda merah di sebagian orang. Jangan menyebut orang lain kafir. Terus Allah yang menyebutnya dalam Al-Quran sebutan tersebut. Jadi bukan sebutan yang terlarang, sebutan yang justru Allah Subhanahu wa taala firmankan. Dan lihatlah ibu-ibu sekalian, di sisi yang lain, di saat seseorang itu walaupun dia tidak istimewa di mata manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala bisa memuliakan orang tersebut karena kebaikan dan ketakwaannya. Bahkan binatang sekalipun di saat dia berbuat kebaikan, di saat dia berbuat kebajikan, Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka pada tempat yang istimewa. Bayangkan
di dalam Al-Quran ada penyebutan beberapa hewan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan. Tetapi ada satu hewan di antara hewan-hewan tersebut juga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai salah satu dari nama surat, yaitu surat An-Naml, surat semut. Surat semut. Bayangkan, nama ibu-ibu sekalian tidak menjadi nama surat di dalam Al-Quran, tapi semut kecil yang berwarna hitam itu, yang selalu ada di tengah-tengah kita, yang mungkin ibu-ibu sering mengeluh tentang keberadaannya yang banyak di dalam rumah, ternyata justru menjadi nama salah satu surat di dalam Al-Quran. Surat ke-27 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala beri nama dengan surat An-Naml, surat semut. Surat semut. Bayangkan keistimewaan semut ini. Mengapa Allah memberikan nama tersebut, yaitu semut, kepada surat ke-27? Ternyata di dalamnya ada kisah tentang semut saat mereka berada di dalam Wadi Naml atau lembah semut. Kisah yang terjadi di zamannya Nabi Sulaiman. Ada ilmu yang berharga yang dapat kita petik dari kisah tersebut, yaitu berkenaan dengan ayat ke-17, 18, dan ke-19 dari surat An-Naml. Surat ke-27 surat An-Naml ayat 17, 18, dan ke-19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat ke-17-nya, wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayr fahum yuz'un. Dan dihimpunkan bagi Nabi Sulaiman, pasukan bagi Nabi Sulaiman itu dari golongan jin, manusia, dan burung. Bayangkan, jin, manusia, binatang itu merupakan pasukan dari Nabi Sulaiman. Pasukan dari Nabi Sulaiman. Fahum yuz'un. Dan mereka diatur dengan tertib. Pasukannya itu luar biasa. Ya, bala tentara yang amat dahsyat, luar biasa. Manusia, jin, bahkan binatang sekalipun, burung, yang menjadi bagian dari pasukan Nabi Sulaiman. Siap ibu-ibu kajian? Baik. Nabi Sulaiman dengan pasukan yang amat dahsyat tersebut, kemudian mereka hendak melewati satu lembah. Lembah ini yang disebut dengan Wadi Naml, lembah semut. Kenapa dijuluki dengan lembah semut? Dikarenakan para ulama menyebutkan jumlah semut yang amat banyak di lokasi tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam ayat ke-18-nya, hatta idza atau ala wadin naml, hingga ketika mereka tiba di lembah semut. Qalat namlah, berkata salah seekor semut. Jadi salah seekor semut ini adalah dia yang mendapatkan tugas untuk memantau, mengawasi area sekitar. Berkata semut tersebut, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh fahum awwahum la yash'urun. Wahai sekalian semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, agar kalian tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari hal tersebut. Ucapan ini kalau dibaca sekilas, ucapan yang biasa, tetapi pada hakikatnya para ulama menyebutkan di sini banyak ilmu yang dapat kita petik ibu-ibu sekalian dari semut. Yang pertama adalah hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini. Yang pertama adalah semut tersebut, seekor semut tersebut adalah semut yang mendapatkan tugas untuk mengawasi area sekitar. Dan bagaimana dia begitu itqan, begitu amanah menjalankan tugasnya. Ditugaskan untuk memberikan pantauan ke area sekitar, dan beliau begitu amanah menjalankan tugasnya. Dan orang-orang yang lain atau semut-semut yang lain begitu patuh terhadap semut tersebut. Walaupun dia mungkin bukanlah raja dari semut yang lain, bukan penguasa dari semut yang lain, tetapi patuh terhadap perintah semut itu di saat semut tersebut memberikan himbauan dan perintah.
Berbeda dengan kebanyakan manusia di zaman sekarang. Yang pertama, mereka jarang untuk itqan, artinya tidak menjalankan amanah tugas sebagaimana mestinya. Sebagai manusia sering korupsi waktu. Kalau bekerja di kantor, jam kerja sibuk dengan kepentingan pribadi. Betul ibu-ibu? Betul ya, banyak yang seperti itu. Kemudian banyak yang menelantarkan tugasnya. Bahkan banyak wanita ibu-ibu yang menelantarkan tugasnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Betul bu? Berkurang jawaban betul ya. Banyak yang menelantarkan, kadang dengan dalih untuk kebaikan. Mau kemana? Mau silaturahim. Kemudian suaminya, anaknya ditinggalkan begitu saja. Mau kemana? Kajian. Bahkan sehari bisa kajian 2-3 tempat. Sepekan itu 10 tempat dia kajian. Kemudian suaminya nanya makanan mana, beli aja ya. Anaknya pulang, ibunya gak ada terus di rumah. Jadi tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Bukan tidak boleh untuk kajian, silakan. Tetapi jika kajian saja harus diperhitungkan, jangan sampai menelantarkan kewajiban, apalagi perkara-perkara yang lain ya. Kajian pun sama, ibu-ibu gak bisa setiap waktu, setiap saat harus bisa mengatur waktu. Jangan sampai menelantarkan kewajiban ibu-ibu sebagai ratu di dalam rumah tangga. Dan lihatlah kepatuhan anggota semut yang lain. Walaupun himbauan itu bukan berasal dari raja, tapi mereka patuh. Mereka mendengar seruan tersebut. Dan kita ini harus belajar kedisiplinan dari yang namanya semut. Semut itu adalah binatang yang mereka itu sangat disiplin dan juga luar biasa. Lihat semut itu gotong royongnya juga luar biasa. Kalau bawa makanan bareng-bareng dia. Kalau ibu perhatikan ya. Terus kalau ketemu satu semut dengan semut yang lain tuh nggak selonong boy seperti itu. Sapa-sapaan dulu dia. Baru dia ke pinggir ya. Itu luar biasa sekali. Itu kalau lihat semut itu luar biasa. Tertibnya mereka, kemudian disiplinnya mereka, gotong royongnya mereka tuh luar biasa. Dan ini salah satu contoh yang Allah sebutkan dalam kisah di lembah semut. Bagaimana mereka itu berada dalam satu komando. Diperintahkan ikut mereka dalam komando tersebut. Udkhulu masakinakum, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian. Ya, ini perintahnya. Tapi perintah ini, hikmah yang kedua yang dapat kita petik adalah semut itu ketika memerintahkan anggotanya, dia tidak hanya sebatas perintah, tapi juga memberikan sebab dan alasan kenapa mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam sarang. Dan ini adalah bentuk penghormatan semut itu kepada semut-semut yang lain. Jadi salah satu bentuk penghormatan kita kepada seseorang, di saat kita perintah dia, di saat kita himbau dia, di saat kita seru dia, adalah kita menyebutkan sebab kenapa kita perintahkan dia dengan perintah tersebut. Dan ini adalah bentuk penghargaan kita kepada mereka. Manusia yang menghargai akal manusia yang lain, dia akan menyebutkan sebab dari perintah itu. Ini bentuk penghargaan yang luar biasa. Maka semut ini menghargai kawanannya. Dia katakan la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Masuk ke dalam sarang-sarang kalian agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Jadi diberitahukan tentang sebab. Nah ini juga sering luput dari kita manusia, yang mana ibu-ibu sering memerintahkan kepada anak, tapi tidak pernah memberikan sebab kenapa. Sehingga anak ini akhirnya mencari jawaban yang salah, dan akhirnya mereka melawan kepada ibu-ibu sekalian. Pokoknya jangan berpacaran. Sudah diberitahunya seperti itu saja. Apa efeknya, apa sebabnya, itu nggak dikasih tahu. Kenapa dilarang? Allah ketika memerintahkan dalam Al-Quran seringkali memberikan sebab. Kenapa? Ya? Ketika larangan untuk mendekati zina, Allah sebutkan sebabnya kenapa. Ketika diperintahkan untuk ini dan itu, Allah sebutkan sebabnya kenapa. Disebutkan sebabnya kenapa. Ya? Jadi ketika memerintahkan sesuatu, kemudian menyebutkan alasannya kenapa, hal tersebut adalah bentuk penghargaan kita kepada mereka. Nah ini yang harus kita latih. Karena apalagi anak ketika sudah berusia remaja, mereka itu bertanya apa sebabnya, kenapa nggak boleh. Maka ibu-ibu harus melatih diri untuk dapat mengungkapkan sebab, alasan, kenapa. Sebagaimana ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW meminta izin untuk berzina. Maka Nabi SAW kemudian menyebutkan
Di antara efek yang dapat terjadi di saat perzinahan itu dilegalkan. Rasulullah bertanya, "Tardawnahu li ummik?" Apakah engkau ridha jika ibumu berzina? Dia katakan tidak. Fakadzalika an-nas la yardawna li ummahatihim. Begitu juga orang lain enggak ridha ibu mereka berzina. Dikasih sebab, dibuat bentuk. Jadi ketika memerintahkan sesuatu, orang itu diajak untuk berpikir. Ini adalah bentuk penghargaan kepada mereka. Dan ini dilakukan oleh semut. Mereka nggak bilang, semut ini nggak bilang masuk kandang kalian udah selesai, tidak. Tapi diberitahukan sebab. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu. Diberitahukan sebabnya kenapa. Ini pelajaran kedua dari kisah semut dalam lembar semut itu. Pelajaran ketiga adalah semut ini tidak mementingkan dirinya sendiri. Harusnya dengan kepanikan datangnya Sulaiman dengan bala tentara, dia udah langsung sembunyi di sarang dia dan bodo amat siapa yang mau injek-injek. Tapi enggak, semut ini mengajak pasukannya, anggotanya, kawanan semut itu untuk ikut masuk ke dalam sarangnya masing-masing. Diberikan terlebih dahulu seruan. Walaupun bisa jadi efeknya dia akan terkena injakan terlebih dahulu. Tapi itu dia lakukan karena apa? Dia menyadari kepentingan umum itu lebih dikedepankan daripada kepentingan pribadi. Nah ini justru sering luput dari manusia. Banyak orang yang apalagi ketika dia mendapatkan mas'uliyah, tanggung jawab, memiliki posisi dan kedudukan, itu biasanya yang dipentingkan pertama itu kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya. Kemudian banyak kepentingan umum yang diterlantarkan. Maka jika ibu-ibu mendapatkan satu kedudukan atau suami ibu-ibu mendapatkan satu posisi kedudukan, ingatkan mereka untuk mengedepankan kepentingan umum dalam perkara dunia. Itu ithar, itu sesuatu yang sangat mahmud terpuji. Ithar, mendahulukan kepentingan orang banyak, mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Jangan kita egois, mengedepankan kepentingan pribadi, mengorbankan kepentingan umum. Efeknya apa? Efeknya jika yang dikedepankan kepentingan pribadi, maka kepentingan umum ini akan terlantar. Ya? Makanya kenapa orang banyak yang korupsi waktu, korupsi harta? Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka mementingkan kepentingan pribadi dan mengorbankan kepentingan orang banyak. Dia bangun jalan, dia korupsi jalannya, akhirnya rusak. Saya kemarin ketika perjalanan ke salah satu kota, ada motor itu jalan di sisi yang satu lagi, jalannya bergelombang. Dia bawa motor, jalan bergelombang, dia nggak bisa stabil, kemudian jatuh. Ini kira-kira yang bangun jalannya bakal ikut tanggung dosa tidak? Maka termasuk yang kasih tanda tangan dari pejabatnya yang mengakses jalan tersebut padahal tidak layak jalan itu. Akan dapat tanggung jawab di yaumul qiyamah, akan dimintai pertanggungjawaban. Luka-luka orang tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena yang terpenting bagi mereka adalah kepentingan pribadi. Kalah mereka oleh semua. Yang mana semut mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ya. Dan yang keempat, hikmah yang dapat kita petik dari kisah semut ini adalah bagaimana semut tersebut berhusnudzan kepada Sulaiman dan bala tentaranya, memberikan udzur. Mereka mengatakan, "Fahum la yash'urun." Dan bisa saja kalian diinjak, wahum la yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Jadi diberitahukan kepada semut-semut yang lain, kemungkinan Sulaiman dan bala tentaranya menginjak kalian itu bukan karena faktor kesengajaan, tapi bisa saja mereka tidak menyadari hal tersebut. Jadi Nabi Sulaiman seorang nabi, semut ini nggak mau semut-semut yang lain itu bersuudzon kepada Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Maka diberitahukan kemungkinan terburuk jika terinjak itu bukan karena kesengajaan, bukan karena faktor kesengajaan. Jadi mengedepankan prasangka baik kepada Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Ini semut Bapak Ibu atau ibu-ibu sekalian. Kita seringnya mengedepankan apa? Prasangka dulu kepada orang lain. Harusnya kita selalu berusaha berprasangka baik. Ya, kalau kita berprasangka baik kepada seseorang, kita nggak akan pernah kecil hati. Tidak akan pernah kecil hati. Bahkan Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah, beliau itu selalu berusaha untuk berbaik sangka kepada orang lain. Bahkan di saat beliau tidak mendapati alasan untuk berbaik sangka,
karena semua pintu berbaik sangkanya itu tertutup, maka beliau berpikir bisa saja saudaraku memiliki uzur yang aku tidak ketahui. Misalkan nih ibu-ibu sekalian, ibu-ibu menelpon kawan ibu-ibu sekalian, tiba-tiba tereject ya, artinya panggilan ibu-ibu ditolak. Kan ibu-ibu di sana bisa tuh berbaik sangka. Pertama, handphonenya lowbat, ketika ditelepon mati, berarti tertolak tuh panggilannya. Ini bisa tidak pintu berbaik sangka? Bisa. Kemudian muncullah setan membisiki, oh tadi kita lihat kok baterainya masih 100%. Nggak mungkin kan? Baik, coba berbaik sangka yang kedua. Mungkin ketika dia mengangkat telepon, handphonenya terjatuh mati. Kemudian setan membisiki, oh enggak, itu kan handphonenya itu ada talinya, diikat selalu di tangan dia. Susah lagi berbaik sangka. Cari prasangka yang ketiga. Mungkin bisa saja lagi dipegang sama anak atau cucunya yang kecil, kemudian tereject. Terus setan bisiki lagi, enggak, anak cucunya enggak tinggal bareng dia kok, lagi sekolah dia, enggak ada di rumah. Berarti terhalang tuh untuk berbaik sangka ya. Yang keempat, bisa saja dia sedang ada musyawarah keluarga, ada mertuanya, sehingga karena suaranya kencang, telepon tersebut di-reject biar tidak mengganggu musyawarahnya. Oh enggak, tadi kita lihat sebelum berpisah handphonenya udah di silent kok. Jadi mau berbaik sangka ada saja kan sebabnya. Maka jika sudah mentok sampai ujung, susah lagi untuk berbaik sangka. Berpikirlah bahwa bisa saja saudara kita itu punya alasan yang mana kita tidak tahu, uzur bagi orang tersebut. Maka hati kita akan tenang. Belajarlah dari semut yang punya berbaik sangka dalam kehidupannya. Nah, 4 poin ini yang kata para ulama di antara hikmah yang dapat dipetik dari kisah semut. Bagaimana mereka menjalankan kewajiban dengan baik, itqannya mereka, kebersamaan mereka, gotong royongnya mereka. Kemudian yang kedua adalah tidak ada rasa egois dalam diri semut. Kepentingan umum itu lebih diutamakan. Yang ketiga adalah memberikan sebab dan alasan dari anjuran yang diberikan, dari perintah yang diberikan, dan ini adalah bentuk penghargaan mereka kepada sesama semut. Dan ini harus dicontoh oleh manusia yang seringkali egois, memberikan perintah tapi tidak pernah ngasih tahu apa sebabnya. Ini seakan-akan orang yang diajak bicara ini nggak bisa berpikir dan tidak mampu untuk berpikir. Yang keempat adalah bagaimana semut tersebut memberikan uzur ya, kepada Sulaiman dan bala tentaranya. Nah itu dari kisah 170 ayat ke-18 kita belajar hikmah dari semut. Tapi lihat di ayat ke-19-nya. Di ayat 19-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatabassama dhahika min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin." Kata Nabi Sulaiman, Allah SWT berfirman di sini, "Fatabassama dhahika min qawliha." Nabi Sulaiman itu tersenyum dan tertawa mendengar ucapan semut. Lihat, Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa mendengar ucapan semut. Karena apa? Tersenyum dan tertawa mendengar ucapan semut. Ternyata semut ini luar biasa sekali, kata Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman ini rendah hati, ibu-ibu sekalian. Padahal semut itu bilangnya itu bukan, "Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junudu." Jangan sampai kalian diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Ini semut nggak bilang jangan sampai kalian diinjak oleh Nabi Sulaiman, tidak dibilang juga oleh Raja Sulaiman, tapi langsung disebut namanya. Ini makhluk terkecil, ini semut, tidak menghargai dalam tanda kutip ya. Kalau bahasa kita ini kok nggak disebut Nabi, kok tidak disebut Raja, kenapa disebut nama? Tapi Nabi Sulaiman nyaman-nyaman saja, karena seseorang itu tanpa gelar dan apapun dia akan tetap istimewa walaupun tidak disebut nama dan gelar ya. Bahkan orang-orang yang sudah diakui kedudukannya, yang sudah diakui nilainya,
itu para ulama banyak yang tidak perlu lagi menyebut nama-nama di depannya. Contohnya saja, Bapak Ibu atau Ibu-ibu sekalian, sering sekali tidak ketika mendengar ceramah orang mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nggak ada tuh penceramah bilang hadis ini diriwayatkan oleh syekh yang mulia, oleh hafidh yang mulia, yang agung, Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Enggak, rata-rata langsung disingkat hadis ini riwayat Al-Bukhari. Kemudian banyak yang bilang Syafi'i mengatakan demikian, Hambali mengatakan demikian. Kenapa? Anda pernah bertanya itu pertanyaan tersebut. Kenapa kok kalau syekh-syekh yang di zaman sekarang, kalau mereka menyampaikan satu pendapat, kita selalu menyematkan kata syekh, menyematkan kata al-allamah yang keilmuannya luar biasa. Kenapa justru ketika menyebutkan nama-nama ulama terdahulu, bahkan para sahabat, itu biasanya langsung menyebutkan nama mereka? Maka saya dapat faedah yang luar biasa. Kata syekh tersebut, mereka itu yang terdahulu dari para ulama itu sudah tidak ada perselisihan tentang keutamaan dan keagungan mereka. Jadi kalaupun langsung disebut nama, itu tidak mengurangi sedikit pun kadar kemuliaan mereka. Berbeda dengan yang di zaman sekarang, yang ketika tidak disebut namanya dengan julukan syekh dan yang lainnya, banyak orang yang tidak mengetahui kadar kedudukan dia, yang tidak mengetahui kadar kedudukan dia. Yang syahid di sini, ibu-ibu sekalian, lihat Nabi Sulaiman tidak marah, tidak emosi, tersenyum Nabi Sulaiman. Padahal semut manggil dia pakai nama, manggilnya pakai nama. Kebanyakan sekarang ibu-ibu di zaman sekarang itu kalau nggak disebut gelarnya nggak mau nengok. Coba ibu-ibu yang udah haji, kalau nggak dipanggil Bu Haji nggak mau nengok. Oh, saya udah haji mahal-mahal tidak dipanggil Bu Haji. Bahkan pulang haji yang pertama dilakukan apa? Nama di depan rumah diganti, kediaman Bapak Haji Fulan dan Ibu Haji. Bahkan kalau pesan paket secara online itu tulis namanya Ibu Haji Fulan. Harusnya sekalian Bu Haji, Bu Puasa, Bu Umroh, Bu Zakat, Bu Sholat ya. Itu selalu harus disamakan ya. Kalau suaminya memiliki pangkat dan kedudukan tertentu, dia jenderal kah atau apakah, itu selalu ingin disebut nama tersebut. Seakan-akan kayaknya rugi kalau nggak ada namanya. Kalau dia sekolah punya pendidikan, tuh kayaknya rugi kalau nggak ditulis tuh. Selalu di nama belakang depannya pakai IR, insinyur kan, atau di zaman sekarang di belakangnya ST kan, atau LC kan, atau BA kan, atau apalagi banyak sekali PhD ya. Kalau dia gelarnya apa? S3 di luar, macam-macam. Seakan-akan kayaknya sayang nih kalau nggak ditulisnya. Orang harus tahu bahwa saya ini berpendidikan. Padahal orang tuh cukup dari cara bicara dia, dari sikap dia, sudah menggambarkan ini berpendidikan atau tidak berpendidikan. Kecuali kalau memang sesuatu yang perlu untuk maslahat dalam dakwah, nggak masalah. Tapi kalau secara umum ya biarkan saja orang itu menilai kita dari sikap dan ucapan kita. Harus belajar kita kerendahan hati dari Nabi Sulaiman, raja yang punya pasukan jin, manusia, binatang. Tetapi Nabi tersebut tidak masalah ketika semut hanya memanggil namanya. Kemudian yang kedua, hikmah yang dapat kita petik dari ayat ke-18-nya, ayat ke-19-nya adalah bagaimana Nabi Sulaiman menyadari bahwa ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau meminta kepada Allah agar dapat menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan, wa an a'mala salihah, dan agar dapat beramal saleh. Karena syukur itu nggak cukup di hati dan di lisan, tapi juga harus diamalkan dengan perbuatan. Nabi Sulaiman menyadari bahwa beliau meminta agar dapat beramal saleh sebagai bentuk rasa syukur beliau kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Daud syukra." Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ke-19 ini kita belajar yang namanya kerendahan hati dan rasa syukur dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman enggak bilang saya nih bisa jadi binatang nih. Saya ini paham karena saya, enggak. Dia tahu ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita seringnya ketika punya kemampuan, punya keahlian, itu nyandarkannya kepada diri kita. Merasa bahwa ini karena saya, enggak. Semua itu karena pemberian Allah. Malu kita sama Nabi Sulaiman yang beliau ini bisa bahasa semut, mengerti, bisa berkomunikasi dengan jin, pasukannya jin, manusia, binatang. Tapi beliau tidak pernah menyombongkan diri dan menyadari bahwa nikmat beliau itu dari
Allah. Dan nggak masalah ketika dipanggil nama, ini kerendahan hati dari Nabi Sulaiman. Jadi hikmah dari lembah semut ini sangat luar biasa sekali, ibu-ibu sekalian, menjadi pelajaran berharga bagi kita yang banyak hikmahnya. Sebetulnya ayat-ayat Al-Quran itu istimewa semua, banyak hikmah yang dapat kita petik. Makanya kalau mempelajari tafsir Al-Quran itu indah sekali sebetulnya jika kita mendalami satu persatu dari ayatnya, karena saking istimewanya ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana tidak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kisah sedikit dari surat An-Naml, surat semut, peristiwa di dalam lembah semut, dari ayat ke-17 sampai ayat ke-19 dari surat An-Naml, surat semut, surat ke-27. Ini mukadimahnya kepanjangan ya. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Mar'ah. Kita sekarang sampai kepada hadis yang keberapa? Kelima ya. Hadis yang kelima ini diberi judul oleh Syekh hafizahullah, anti ni'matun ala ahli baitiki fala tanqalibi niqmatan alaihim. Engkau wahai wanita adalah nikmat untuk keluargamu, maka jangan berbalik menjadi musibah bagi keluarga. Jadi wanita itu adalah nikmat bagi keluarga. Jadi kalau rumah itu terdapat di dalamnya wanita, itu rumah yang akan luar biasa sekali, kebahagiaan ada di dalamnya. Ayah yang memiliki anak wanita adalah ayah yang berbahagia. Suami yang memiliki istri adalah laki-laki yang berbahagia. Anak yang memiliki ibu adalah sesuatu yang sangat istimewa dan berharga. Maka kehadiran wanita di dalam rumah itu adalah nikmat bagi penduduk atau anggota rumah tersebut. Keluarga yang Allah berikan rizki wanita di dalamnya itu adalah keluarga yang berbahagia. Maka nikmat ini jangan kau rubah, justru menjadi musibah bagi keluargamu. Jangan dirubah menjadi bencana bagi keluarga. Maka tetaplah menjadi nikmat bagi mereka. Dan di dalam hadis yang kelima ini, beliau menukilkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang mana di sini disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ja'atni imra'atun ma'aha ibnatan tas'aluni. Datang kepadaku seorang wanita dan dia bersama dua anak wanita. Tas'aluni, meminta kepadaku. Falam tajid 'indi ghaira tamratin wahidah, dan aku tidak memiliki saat itu kecuali satu buah kurma saja. Satu biji buah kurma yang dimiliki oleh Aisyah. Ini Aisyah ini istrinya Nabi, panglima tertinggi, Nabi terbaik, Nabi paling istimewa. Di rumahnya tidak ada sesuatu yang dapat diberikan kecuali satu biji kurma. Ibu-ibu kadang di rumah ada 10 kilo beras, minyak, terigu, daging. Kemudian ketika ditanya, "Ma, ada masakan apa?" Kita nggak punya apa-apa. Subhanallah, nggak punya apa-apa. Padahal kulkasnya penuh, dapurnya penuh, mengeluh tidak punya apa-apa. Aisyah hanya punya satu biji kurma. Fa'ataituha, maka aku pun memberikan kurma tersebut kepadanya. Faqasamatha baina ibnataiha, kemudian wanita itu membagi untuk kedua putrinya. Dari satu biji kurma dibagi untuk kedua putrinya. Thumma qamat fakharajat, kemudian dia bangun dan pergi. Fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahaddatsuhu faqala, maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun menyampaikan peristiwa itu kepada Nabi. Kemudian Nabi bersabda, "Man yali min hadhihi al-banati syai'an fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar." Siapa yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi anak wanita seperti itu, maka berbuat baiklah kepadanya. Karena siapa yang berbuat baik kepadanya itu akan menjadi tirai penghalang baginya dari api neraka. Akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Masya Allah, ini keutamaan berarti
bertanggung jawab mengurusi anak wanita. Siapa yang berbuat baik kepadanya akan menjadi penghalang dari api neraka. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Man 'ala jariyatain hatta tablugha." Siapa yang mengurusi atau bertanggung jawab kepada dua anak perempuan sampai dia balik, kana yaumal qiyamah ana wa huwa kahatain. Maka di hari kiamat kelak aku dan dia akan seperti ini, kata Nabi, menjadi pendamping Nabi SAW di surga. Jadi siapa yang mengurusi dua anak perempuan sampai balik, mengurusnya dengan baik, maka akan menjadi pendamping Nabi SAW di surga. Maka wanita itu ada di dalam keluarga itu nikmat bagi penghuni keluarga. Ayah yang mendapatkan karunia anak wanita itu nikmat bagi dia luar biasa. Maka ibu-ibu sekalian, nikmat bagi keluarga ibu-ibu semua. Jangan malah ibu rubah menjadi bencana bagi keluarga ibu-ibu sekalian. Jadi kehadiran ibu itu nikmat bagi keluarga, bagi ayah ibu-ibu sekalian, bagi anak ibu-ibu sekalian, bagi suami ibu-ibu sekalian. Maka jangan merubahnya menjadi bencana bagi mereka. Apa yang dapat kita petik dari hadis ini? Yang pertama, yang dapat kita petik faedah dari hadis ini adalah hirsu Aisyah ala sadaqah ala qillati ma fi baitiha min at-ta'ami haitsu lam tajid illa tamrah. Bagaimana Aisyah itu semangat sekali untuk bersedekah, walaupun di rumahnya itu tidak ada apa-apa, hanya ada sedikit makanan. Tidak menghalangi beliau dari bersedekah, maka beliau pun bersedekah dengan 1 biji kurma. Ingat bahwa sedekah ini bukan ibadah khusus orang kaya. Sedekah itu ibadah buat si kaya dan si miskin. Jadi nggak ada pengkhususan sedekahnya hanya untuk si kaya saja, enggak. Semiskin apapun kita, jangan haramkan diri kita dari sedekah. Karena Rasulullah ketika mencontohkan tentang sedekah selalu dengan hal-hal yang kecil, enggak yang besar. Rasulullah menyebutkan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Lindungi diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah biji kurma. Setengah. Jadi Rasulullah nggak bilang dengan sekebun kurma, dengan 1 karung kurma. Tidak. Nabi hanya menyebutkan hindarkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah biji kurma. Bahkan ketika Rasulullah mengajarkan kepada Abu Dhar untuk berbagi kepada tetangga, Nabi SAW mengatakan, "Idza tabakhta maraqatan," jika engkau memasak makanan yang berkuah. Yang diperintahkan oleh Nabi itu memperbanyak kuahnya, bukan dagingnya, kuahnya. Bagikanlah kepada tetanggamu. Jadi Nabi nggak bilang bagikan dagingnya, bagikan apa tidak. Yang Nabi perintahkan berbanyak kuahnya, bagikan kepada tetanggamu. Sehingga semiskin apapun seseorang, dia sadar bahwa nggak harus dia takaluf dengan harta yang banyak baru boleh bersedekah, enggak. Dengan kuah sayur asam, kuah sop, ibu-ibu bisa bersedekah. Dengan setengah biji kurma, 1 buah gorengan, ibu-ibu bisa bersedekah. Dengan 1 gelas air mineral, ibu-ibu bisa bersedekah. Jadi bersedekahlah sesuai dengan kemampuan kita. Yang akan meninggikan nilainya adalah nilai keikhlasan kita dalam bersedekah. Aisyah telah mencontohkan bersedekah dengan 1 biji kurma. Coba kalau zaman sekarang orang sedekah 1 biji kurma, bakal dilihat dari ujung ke ujung. Walaupun ada ibu misalkan datang ke masjid bawa kurma 1 kantong, 1 kilo dibagikan, silakan ibu-ibu ambil seorang 1. Pasti ada yang nyinyir, mengatakan masa cuma 1, dasar pelit, dasar bakhil, semua akan sebut. Padahal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka ibu-ibu berusahalah untuk bersedekah, jangan menghalangi kefakiran, kemiskinan kita dari sedekah. Apalagi yang Allah karuniakan kekayaan baginya, harta baginya, harusnya lebih semangat lagi untuk bersedekah. Ya, Aisyah telah mencontohkan wanita yang luar biasa. Apa yang ada di rumahnya hanya 1 kurma, itu diberikan semuanya kepada yang meminta. Tidak pernah menolak permintaan orang yang meminta. Hikmah yang lain yang dapat kita petik adalah fadlul ihsani ilal banat was-sabri 'alaihinna wa anna man yaf'alu dzalika buqiya nafsahu minan nar. Yuqi nafsahu minan nar. Keutamaan untuk mengurusi anak wanita dengan baik, bersabar atasnya,
Dan siapa yang melakukan hal tersebut akan menjadi penghalangnya dari api neraka. Maka keutamaan mengurus anak wanita itu luar biasa. Paling sulit itu mengurus anak wanita dibandingkan anak laki-laki. Tanggung jawabnya lebih besar. Ibarat ibu-ibu memegang berlian, itu harus diajarkan dengan lemah lembut. Karena dikerasin sedikit wanita itu biasanya merasa terluka, maka harus betul-betul disayang, ya. Tetapi rasa sayang ini jangan menelantarkan dia dari ketaatan. Karena banyak orang tua yang sayangnya kelebihan. Akhirnya rasa sayang ini justru menjerumuskan anak kepada keburukan. Maka harus dilatih dia. Contohnya dari mulai mengajarkan dia untuk berhijab secara perlahan. Tumbuhkan kesadaran kepada dirinya. Jangan menunggu remaja baru disuruh berhijab. Akhirnya susah. Akhirnya ibunya pakai cadar, berhijab, anaknya bertelanjang ketika keluar rumah, berpakaian tapi telanjang. Banyak kejadian seperti ini. Semoga tidak ada di antara ibu-ibu yang mengalami hal ini. Tapi ini banyak. Kenapa? Karena banyak di antara wanita yang merasa sayang ke anaknya, masih kecil. Akhirnya ketika dia sudah berusia remaja, susah lagi untuk diberitahu. Apalagi misalkan lingkungan teman-temannya juga tidak mendukung untuk berpakaian yang syar'i. Karena banyak orang sekolahnya sekolah Islam, pakaian Islami hanya di sekolah. Gamisnya, kerudung panjang itu hanya di sekolah. Keluar sekolah berpakaian tetapi telanjang. Ini adalah tanda akhir zaman. An-nisa kasiyatun 'ariyah, ma'ilatun mumilah, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, la yadkhulna al-jannah wa la yajidna riha. Kata Nabi, di akhir zaman itu ada wanita yang kasiyatun 'ariyah, berpakaian tetapi telanjang. Jadi berpakaiannya berpakaian tapi telanjang. Bisa jadi karena tidak menutup aurat secara sempurna, atau dia menutup tetapi membentuk lekukan tubuh. Jadi pakai kerudung tapi kemana-mana bentuk lekukan tubuhnya. Berpakaian tetapi telanjang. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepala mereka itu seperti punduk unta. Banyak sekarang model-model hijabers ke atas. Dulu tuh berapa tahun yang lalu, ibu-ibu kalau pakai kerudung ke atas menjulang tinggi, ya. Seperti punduk unta gitu ke atas. Kata Nabi SAW, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, la yadkhulnal jannah wa la yajidna riha. Wanita-wanita yang seperti ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wangi surga. Bukan sesuatu yang ringan. Maka kalau ada di antara anak ibu-ibu yang sekarang masih kecil, anak wanita, ajarkan secara bertahap tentang hijab. Tanamkan rasa malu, karena rasa malu itu mahkota bagi wanita. Wanita mau secantik apapun, sekaya apapun, sepintar apapun, kalau nggak punya rasa malu, tidak memiliki nilai sama sekali di hadapan syariat kita ataupun di hadapan para pria secara umum. Yang mengistimewakan wanita itu adalah adanya rasa malu. Itu yang jadi pembeda wanita yang bernilai dengan wanita yang tidak bernilai. Tanamkan rasa malu. Salah satunya malu dalam berpakaian. Malu dalam berpakaian, ya. Maka tanamkan hal tersebut. Jika ada yang saat ini kondisinya qadarullah tidak berpakaian yang syar'i, maka ajarkan, nasihati dia dengan cara yang hikmah dan baik agar dapat segera berubah. Ya, agar dapat segera berubah. Mahkota wanita itu rasa malu. Kalau wanita itu hilang rasa malu ini nggak berharga. Di hadapan laki-laki kami ini nggak ada nilai sama sekali wanita yang nggak punya rasa malu. Cantik, pintar, kaya apapun, kalau nggak punya rasa malu nggak ada keistimewaan sama sekali. Sama kayak kalau dalam laki-laki itu sifat keberanian. Coba ibu-ibu, kalau ada laki-laki tampan dia, kaya dia, pintar, masya Allah, tabarakallah, ya, datang melamar anak ibu-ibu sekalian, diterima tidak, Bu? Rajin ibadahnya, Bu, diterima tidak? Kaya, pintar, rajin ibadah sholatnya, tampan, diterima tidak? Tapi gemulai, diterima nggak? Kenapa? Hilang itu semua. Jadi bagi wanita, kalau ketemu laki-laki gemulai, kaya, pintar apapun, mundur semua. Ya, ibu pasti nggak mau tuh anak ibu nikah dengan laki-laki tersebut. Iya kan? Hilang. Nah, bagi laki-laki, wanita itu yang puncaknya itu adalah rasa malu. Jadi mau sekaya apapun sepintar, kalau nggak punya rasa malu, nggak istimewa. Justru keindahan wanita itu ada pada rasa malu.
maka tanamkan hal tersebut. Kemudian juga hikmah yang dapat kita petik dari hadis tadi adalah syafaqatul ala auladiha as-sighar wa rahmatiha bihim. Bagaimana kecintaan, kelembutan seorang ibu kepada anak-anaknya. Dia lapar, tapi dia lebih mengedepankan anaknya, memberikan satu biji kurma itu dibagi untuk anak-anaknya, tidak mementingkan kepentingannya. Dan ini adalah mayoritas daripada ibu. Ibu itu fitrahnya seperti itu. Jadi kalau bapak tuh biasanya kalau di meja makan dia ambil dulu apa yang dia suka. Kalau ibu tuh nunggu biasanya sampai anak-anaknya selesai, baru dia makan kadang sisa-sisa dari anak-anaknya. Ya, memang ini adalah keistimewaan yang dimiliki oleh wanita, kelembutan kepada anak, kecintaan kepada anak, rela untuk tidak tidur menjaga anak, ya, rela untuk menyisihkan tabungannya untuk anak, ya. Jadi anak itu sesuatu yang luar biasa. Makanya sosok ibu itu nggak ada dalam rumah, ya. Sosok ibu itu nggak bisa ada dalam rumah. Kadang suka orang bilang kalau suami itu merantau, sosok ayah kadang-kala ibu tuh bisa mengcover sedikit-sedikit. Tapi coba bayangkan kalau ibu nggak ada di dalam rumah, laki-laki itu nggak akan bisa menggantikan posisi wanita. Ya sulit sekali. Kemudian juga keutamaan berikutnya dari hadis ini, hikmah berikutnya adalah khusul banat bihadzal fadli ma fihinna min dha'fin fitri wa 'adam istiqlalihinna bi anfusihinna wa kufiya man ahsana ilaihinna fi ri'ayati bil waqayati minan nar. Kenapa dikhususkan anak wanita dalam hadis ini? Karena memang keterbatasan wanita dibandingkan laki-laki. Keterbatasan langkah, ya, kekhususan wanita yang mana dia memerlukan orang yang bertanggung jawab kepadanya. Makanya Islam itu begitu peduli terhadap wanita. Di saat wanita itu lahir, ayahnya itu bertanggung jawab atas si wanita. Di saat dia sudah dewasa, maka saat menikah, tanggung jawab itu diambil alih oleh suami. Ya, jika dia nanti memiliki anak, si suami itu tidak ada, anak itu berkewajiban untuk mengurusi ibunya. Jadi wanita ini dalam Islam tidak pernah dilepas begitu saja. Selalu ada yang bertanggung jawab atasnya. Karena memang mengurus wanita itu luar biasa sekali keutamaannya. Dan tadi karena ada kekhususan wanita yang mana memerlukan penanggung jawab dari pria, ya, dengan masing-masing memiliki kelebihannya. Tapi wanita terlebih lagi di zaman saat itu yang mana keterbatasan gerak wanita. Dan di zaman sekarang pun walaupun kemajuan teknologi seperti apapun, ada perkara-perkara yang memang wanita tidak bisa melakukannya dan di sana diperlukan sosok laki-laki untuk melengkapi hal itu. Kemudian juga hikmah yang dapat kita petik dari hadis tadi, al-ihsanu ilal banat yashmalun nafaqa 'alaihinna wa kiswatahunna wa ta'dibahun wa ta'limahunna bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berbuat baik kepada anak wanita itu tidak hanya berupa menafkahi saja harta, tetapi juga memberikan pakaian kepadanya, pakaian yang benar. Ingat ibu-ibu, yang belikan pakaian untuk anak wanita itu dari uang suami ibu-ibu sekalian. Dari semenjak dia kecil remaja, ibu yang bertugas membelanjakan pakaiannya. Maka berilah pakaian yang baik untuk dia, ya. Wa ta'dibahum, termasuk berbuat baik kepadanya adalah mengajarkannya tentang adab. Adabnya harus baik. Nanti ketika dia mau menikah, ibu-ibu harus memberikan pelatihan adab, bagaimana bersikap kepada suami, bagaimana kepada mertua, kepada ipar, itu penting. Karena banyak wanita yang menikah, dia nggak siap dengan hal tersebut. Banyak wanita yang ketika menikah dia pengennya jadi diri dia, tidak mau menghargai orang lain. Dia kan berasal dari adat keluarga yang berbeda dengan keluarga suaminya. Mau satu bangsa sekalipun, mau satu suku sekalipun, adat satu rumah dengan rumah yang lain itu ada perbedaan. Nah, banyak wanita di zaman sekarang ketika menikah, dia nggak mau beradaptasi dengan adat keluarga suaminya. Adat-adat yang masih dibolehkan dalam syariat, ya, maksudnya. Dia nggak mau tuh, pengennya ya saya pengennya begini. Nah, ini di sini peran ibu itu sangat penting untuk mengajarkan kepada anak seperti apa menjadi seorang wanita yang memiliki adab, akhlak yang baik. Bagaimana bersikap kepada mertua, bagaimana bersikap kepada ipar. Karena kan permasalahan rumah tangga itu wanita itu nggak jauh dari itu. Maka ibu bagi wanita itu penting untuk menjadi pemberi nasihat. Masalahnya sekarang banyak ibu dari pengantin wanita itu bukan pemberi nasihat, malah jadi kompor.
Mau-maunya kamu diseperti-itukan oleh mertua kamu, mau-maunya kamu diperintah oleh ipar kamu. Akhirnya si anak ini lost control karena memang ibunya tidak berperan untuk menjadi pemberi nasihat. Maka peran ibu itu sangat penting sekali kepada anak perempuan. Ya, gambaran anak perempuan itu gambaran daripada ibunya. Ibunya memberikan contoh, memberikan arahan yang baik, maka insya Allah akan menghasilkan wanita yang baik. Ya, dan juga pengajaran kepadanya. Jadi jangan mengatakan wah wanita udah aja di rumah saja, nggak usah belajar. Wanita belajar silakan, selama tempat belajarnya tidak ada penyelisihan terhadap syariat, wanita itu diperintahkan untuk belajar. Aisyah itu wanita yang sangat berilmu. Jadi kalau dibilang Islam membatasi wanita untuk belajar, melarang wanita untuk belajar, salah besar. Aisyah itu wanita yang meriwayatkan hadis dari Nabi itu ketiga setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Posisi ketiga dibanding sahabat-sahabat yang lain. Aisyah itu adalah pemberi fatwa untuk para sahabat setelah wafatnya Nabi SAW. Salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Islam itu mengajarkan wanita untuk belajar dari semenjak dahulu. Salah kalau dikatakan Islam tidak mengajarkan itu untuk belajar. Jangan mengatakan nanti kan ujung-ujungnya ke dapur juga, ujung-ujungnya masak juga. Ingat, wanita itu adalah sekolah pertama untuk anak. Jadi kalau ibu berpendidikan akan menghasilkan anak yang punya kapasitas yang baik. Bayangkan kalau ibunya nggak tahu apa-apa, nggak bisa ngitung. Anaknya pas belajar matematika kelas 1, 3 tambah 2 berapa, nggak tahu ibu. Kasih, mau nanya ke siapa sih anak? Ya. Jadi penting untuk mempelajari pertama tentunya ilmu agama dan juga ilmu-ilmu yang lain selama tidak melanggar ketentuan syariat. Kemudian juga hikmah yang dapat kita petik dari hadis tersebut adalah al-amru bisabri ala tarbiyatil banat yadullu ala annahunna imtihanun wa ibtila'un liman ruziqahun. Lianna tarbiyatuhunna wa ri'ayatuhunna ashabu wa ashaqqu min tarbiyatil aulad wa ri'ayatihim. Perintah untuk bersabar dalam mendidik anak wanita karena memang anak wanita ini ujian tersendiri bagi siapa yang mendapatkan karunia anak wanita. Karena mendidik anak wanita itu terus terang lebih sulit daripada mendidik anak laki-laki, daripada mendidik anak pria. Dan kesalahan wanita itu berbekasnya lama, beda dengan kesalahan pria. Makanya harus dijaga dengan baik, harus dijaga dengan baik. Saking susahnya, maka diperintahkan untuk bersabar di dalam mendidik. Saking sulitnya mendidik anak wanita. Ya, namanya juga ini ya, apa disebutnya itu tulang rusuk. Dibiarkan bengkok, ditegakkan patah. Jadi harus benar-benar sabar. Perlu kesabaran tersendiri. Nah, ibu-ibu, coba ibu-ibu kalau dibiarkan bengkok gak? Diluruskan patah. Wanita tabiatnya seperti itu. Jadi untuk mengurusnya, untuk mendidiknya perlu kesabaran yang sangat ekstra. Dikerasi bisa patah, dibiarkan bengkok. Jadi memang perlu kesabaran yang sangat ekstra. Maka ibu-ibu yang dapat karunia anak wanita, semoga menjadi ibu-ibu yang sabar dalam mendidik. Tapi ingat, harus berusaha untuk menjadikannya lebih baik. Hikmah apalagi yang dapat kita petik adalah yang tabiqu hadzal fadlul azim ala man ala bintain fa'akthar. Jadi keutamaan tadi adalah berkenaan dengan siapa yang mendapatkan karunia 2 anak wanita atau lebih. 2 anak wanita atau lebih. Kalau 1 ya utama juga, mulia juga. Tapi keutamaan ini dikhususkan bagi yang memiliki 2 anak atau lebih. 2 anak atau lebih. Makanya kalau saya secara pribadi dulu ketika membaca hadis tadi ya yang Rasulullah sabdakan, man 'ala jariyatain hatta tablugha. Siapa yang mendidik 2 anak perempuan sampai dewasa, itu menjadi pendamping Nabi SAW di surga. Dan tahu kesulitan mendidik anak wanita ini dari bacaan-bacaan sebelumnya, maka saya katakan 2 saja anak wanita sudah cukup. Ya, 2 saja sudah cukup. Itu udah nikmat yang sangat luar biasa. Kalau lebih, wallahu a'lam, sulit ya mendidik anak wanita itu. Kemudian hikmah yang dapat kita petik, yanalu hadzal ajr kullu man rabbal banat minal aba wal umma wa ghairihima mimman yar'al yatima. Maka keutamaan ini adalah keutamaan bagi siapa yang mendidik anak wanita, baik ayah, ibu ataupun orang yang bertanggung jawab atas anak-anak yatim. Ada anak wanita yatimah dididik mungkin bukan oleh ibunya, bukan oleh ayahnya, karena tidak ada yang mendidik dari orang tuanya. Neneknya mungkin
kakeknya, pamannya, maka insya Allah mendapatkan keutamaan tersebut juga. Jadi tidak perlu khawatir. Dan yang terakhir, hikmah yang dapat kita petik dari kisah hadis ini adalah fil hadithi dalalatun ala fadli injabil banat wa anna al-mar'ah allati la tunjibu adh-dhukur wa la yu'addu dhalika nuqsan fiha wa la tu'aqab aw tuhjaru lidzalik. Hadis ini berkenaan dengan keutamaan bagi mereka yang melahirkan anak wanita. Dulu itu kan bangsa Arab itu malu kalau lahir anak wanita, maka Nabi menjelaskan tentang keutamaan lahirnya anak wanita. Dan bukan aib bagi seorang wanita ketika tidak bisa melahirkan anak pria. Dan itu pun tidak menandakan bahwa dia memiliki kekurangan. Dan tidak juga berhak untuk dijauhi, diasingkan hanya karena tidak melahirkan anak laki-laki, ya. Jangan, karena biasanya banyak alasan laki-laki zaman sekarang. Dia lihat istrinya anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak tiga perempuan, anak keempat perempuan. Karena disesat nggak boleh lagi. Misalkan punya anak, dia bilang saya pengen punya anak laki-laki, saya mau nikah lagi. Jadi menjadikan pernikahan kedua itu alasannya karena pengen punya anak laki-laki. Kan si istri juga pengen sebenarnya punya anak laki-laki. Maka tidak ada kekurangan sama sekali dari seorang wanita yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Begitupun bagi wanita yang anaknya laki-laki semua, itu pun tidak menandakan kekurangan dia, karena keutamaannya pun luar biasa mendidik anak laki-laki. Jadi nggak ada sama sekali aib bagi wanita yang punya anak laki-laki saja atau punya anak perempuan saja, dan tidak boleh juga yang punya anak laki-laki dan perempuan sombong, dan bukan aib juga bagi yang tidak punya anak sama sekali. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran kisah para nabi untuk menggambarkan kepada kita tidak ada aib untuk menjadi salah satu dari kategori tersebut. Allah sebutkan Nabi Lut, kisah Nabi Lut. Nabi Lut itu disebut Abul Banat, bapaknya anak wanita, karena tidak punya anak pria. Maka bukan aib bagi Nabi Lut hal tersebut. Kemudian Allah contohkan Abul Bani, ayahnya anak laki-laki. Siapa? Nabi Ibrahim, nggak punya anak perempuan. Apakah aib bagi Nabi Ibrahim? Tidak. Kemudian juga Allah sebutkan Nabi yang punya anak laki-laki dan perempuan, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga nggak sombong. Nabi Muhammad juga tidak sombong. Kemudian ada Nabi yang tidak memiliki anak juga. Ada Nabi yang tidak memiliki anak juga. Apakah Nabi tersebut berarti memiliki aib? Tidak sama sekali. Maka ibu-ibu sekalian, bagi yang memiliki anak wanita saja atau anak laki-laki saja atau belum dikaruniai keturunan, tidak perlu berkecil hati. Anak ini ibarat rezeki bagi kita. Ibarat rezeki bagi kita, maka memilikinya belum tentu keutamaan, tidak memilikinya pun belum tentu kehinaan. Karena bisa saja anak itu jadi penyebab ibu-ibu sekalian masuk ke dalam neraka Allah. Banyak orang tua yang karena anak jadi masuk neraka. Kenapa? Karena sayangnya sama anak, ingin kasih sesuatu ke anak, akhirnya dia korupsi, mencuri, melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran, tidak menjalankan tanggung jawab sebagaimana orang tua seharusnya. Ya? Maka anak ini adalah rezeki, punya nggak masalah. Ya? Pernah kasus waktu itu ada seorang laki-laki ketika dia mau menikah, kemudian istrinya bilang, saya ini punya satu penyakit, tapi keluarganya tidak diberitahu, hanya si suaminya saja diberitahu. Saya ini punya satu penyakit yang kemungkinan kata dokter saya tidak bisa memiliki anak. Kira-kira nih ibu kalau punya anak laki-laki, mau menikah dengan seorang anak wanita, kemudian kata anak wanita tersebut ternyata punya penyakit yang kemungkinan besar tidak memiliki anak. Ibu-ibu masih mau melanjutkan pernikahan? Coba cari lagi yang lain. Si anak laki-laki tersebut tidak memberitahukan kepada keluarganya. Tidak memberitahukan kepada keluarganya, dia bilang, saya menikahi Anda itu karena diperintahkan oleh syariat. Perkara anak atau tidak punya anak itu adalah rezeki dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka menikah dan Masya Allah tabarakallah, Allah kasih keturunan yang amat banyak. Allah kasih keturunan yang amat banyak. Jadi tidak ada yang tahu tentang keturunan tersebut. Mau dokter perkirakan gak akan punya anak, ternyata anak banyak sekali yang dikaruniakan kepadanya. Maka
anak ini adalah karunia dan belum memilikinya bukan kehinaan bagi seseorang, atau memiliki salah satu jenis kelamin bagi anak laki-laki atau perempuan juga bukan tanda kehinaan. Jadi ibu-ibu tidak perlu berkecil hati. Intinya kalau mau minta keturunan boleh, sebagaimana Nabi Ibrahim minta Rabbi habli, tapi dikaitkan minas sholihin. Jadi kalau minta keturunan, mintalah keturunan yang soleh. Jangan minta keturunan saja. Yang penting mau keturunan aja, nanti gimana aja soleh nggak soleh, jangan. Jadi kalau mintalah keturunan yang soleh. Maka bersyukur bagi yang punya keturunan, tanggung jawab yang besar, terutama yang memiliki anak wanita. Dan ingat, ibu-ibu adalah anak wanita dalam keluarga. Ibu-ibu adalah wanita di dalam keluarga. Ibu-ibu ini nikmat bagi keluarga. Maka posisikan diri tetap menjadi nikmat bagi keluarga. Jangan sampai menjadi bencana bagi keluarga ibu-ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. 3 poin berarti yang dapat kita petik dari kajian hari ini. Yang pertama tadi tentang tauhid, tidak adanya persamaan dalam agama Islam, inna dina indallahi Islam. Yang kedua adalah tentang peristiwa lembah semut. Surat apa Bu tadi? Ayat berapa Bu? 19 ya. Ternyata dari semut aja kita bisa belajar ya. Ya, saya tertarik dengan kisah semut ini hari Jumat kemarin. Hari Jumat kemarin itu tertarik dengan ini, kayaknya kisah agak jarang untuk dibahas. Kayaknya bagus untuk kita pelajari kisah semut ini. Kemudian sebenarnya ini mau dijadikan tema khutbah nanti untuk bapak-bapak, tapi kan nggak ada bapak-bapak. Saya bawakan kepada ibu-ibu sekalian. Hari Jumat nanti insya Allah di masjid ini juga ada jadwalnya. Kemudian yang ketiga adalah tentang keutamaan anak wanita. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan saya. Belum ada. Bismillah, ini ada pertanyaan. Saya memiliki putra masuk usia 7 tahun. Sudah kami lakukan pembiasaan sholat wajib 5 waktu. Toleransi kepada anak sejauh apa dalam praktek sholat, karena semua doa belum hafal benar, dan dalam gerakan belum sempurna juga wudu, tentunya sambil didampingi, tapi terkadang anak suka merajuk. Metode terbaik bagaimana dan toleransi sejauh yang sampai umur berapa? Jika yang melewatkan waktu sholat bagaimana? Mohon nasihatnya bagaimana jika kita terkena waswas saat sholat, seperti bacaan dan jumlah rakatnya, bagaimana cara menunjukkan? Baik, yang pertama tentang anak. Ini juga anak. Rasulullah memerintahkan mura'ulakum bisolah, ada perintahkan anak-anak kalian untuk sholat di saat dia berusia 7 tahun. Kenapa usia 7 tahun? Ini kalau sekarang kan baru sadar sekolah itu, SD itu syarat masuknya adalah 7 tahun. Kenapa? Karena 7 tahun ini anak ini sudah bisa diperintah untuk diam-diam, duduk-duduk, sudah untuk bisa melaksanakan perintah sebagaimana yang diperintahkan. Nabi telah memberitahukan 14 abad yang lalu, usia 7 tahun ini perintahkan untuk sholat, karena sudah bisa untuk diperintah. Dan ini proses waktu. Artinya tentunya sejauh apa dia menghafal, sehafalnya dulu, tidak masalah. Usia 7 tahun sampai dia belum balik, karena sholat ini belum wajib bagi dia sampai dia berusia balik. Makanya umur 10 tahun itu barulah Rasulullah mengatakan pukul kalau dia tidak mau sholat. Pukul yang bukan bentuk mengadab ya, artinya pukul mendidik. Jadi 3 tahun tuh kebangetan memang. Kalau sudah 3 tahun disuruh sholat setiap hari 5 waktu, tiba-tiba umur 10 tahun gak mau sholat, kira-kira pantas untuk dipukul gak?
1000 kali udah diperintahkan tuh 1000 kali 5.000 kali sholat setiap waktu tuh, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat. Maka barulah umur 10 tahun boleh. Kenapa? Agar dia siap di saat usia balik, dia sudah siap untuk sholat. Dan proses 3 tahun itu dia proses menghafal, memperbaiki kesalahan, mempelajari tentang sholat. Yang terbaik adalah diajak oleh bapaknya, Bu. Bapaknya yang bawa ke masjid. Jadi kalau dia anak laki-laki bawa ke masjid. Kalau dia anak perempuan, sholat di samping ibu setiap waktu sholat. Ibu kan pasti sholat, ajak dia untuk sholat di samping ibu. Kesalahannya ini secara bertahap diperbaiki. Masalah nggak hafal nggak masalah, ya. Nggak hafal, perbaiki dari gerakannya. Karena dia belum wajib, dia belum dosa. Ketika dia punya kesalahan dan lain sebagainya, karena dia belum berusia balik. Tetapi pelatihan ini penting, karena kalau ibu baru melatih di saat dia usia balik, biasanya akan cenderung gagal dalam mendidik dia untuk membiasakan sholat. Kemudian berkenaan dengan terkena was-was saat sholat. Was-was ini penyakit yang luar biasa, penyakit yang hanya bisa disembuhkan bukan dengan obat-obatan, tapi kepercayaan diri kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang was-was itu dia hanya mengedepankan rasa takut kepada Allah, tapi lupa tentang rahmat Allah. Jadi nasihat saya, ingatlah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama untuk mengobati was-was, kata para ulama, adalah dengan tidak menengok kepada was-was tersebut. Jadi kalau ibu terkena penyakit was-was dalam wudu cukup sekali. Nanti kalau saya merasa kayaknya batal, enggak batal. Kayaknya dalam diri orang yang was-was itu dikasih tanda silang. Dikasih tanda silang, hapus. Jadi kalau sholat, sujud sahwi itu untuk orang yang tidak was-was. Kalau was-was, saya bingung nih, tadi udah belum ya, udah 2 rakaat apa 3 rakaat. Untuk yang was-was, lanjut terus. Untuk yang was-was itu, sistem bagi yang was-was itu lanjut, nggak usah dilihat ke belakang. Cara mengobati was-was itu adalah jangan dipedulikan. Jangan dipedulikan. Rubah rakaatnya, bacaannya jangan. Kita tadi bacaan Al-Fatihahnya belum benar, lanjut aja terus untuk mengobati penyakit was-was. Karena sekali ibu menoleh, akan muncul was-was yang lainnya. Karena was-was ini sebetulnya adalah penyakit orang-orang yang beriman, penyakit orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan gak bisa masuk ke dalam dirinya dengan maksiat, maka masuklah ke dalam was-was. Maka coba, gak ada satupun orang yang maksiat punya penyakit was-was, gak ada. Ahli maksiat gak ada yang was-was. Yang was-was itu biasanya ahli taat, karena tingginya rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena maksiat udah gak tembus, akhirnya dalam ketaatan dia dibuat ragu, karena rasa takut dia ingat ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi mengobati was-was adalah jangan menoleh kepada was-was tersebut, jalan aja. Makanya para ulama juga menyebutkan was-was itu jangan ditoleh, udah jalan aja, bismillah. Ya. Nanti kalau saya nggak diterima, Allah afuwun ghafur, Allah maha pengampun, Allah maha pengampun, jalan saja. Ya. Saya mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai sales menjual produk pendidikan untuk anak-anak berupa video pembelajaran melalui cerita yang diselingi dengan musik dan nyanyian. Jika hukum musik haram, apakah pekerjaan yang dihasilkan dari yang haram karena menjual sesuatu yang mengandung musik? Sebaiknya ibu mencari penjualan produk yang tidak ada unsur perkara yang haram. Jadi sekarang Masya Allah banyak takfirat, suara-suara yang dapat menjadi backsound dalam video itu yang tidak mengandung musik dan masih tetap bisa menarik. Maka insya Allah banyak, ya. Jadi berusaha untuk menjual perkara-perkara yang halal. Ya, maka sebaiknya kalau saran saya berusaha untuk membantu menjual barang-barang yang lain saja. Karena video pendidikan anak yang tidak mengandung unsur musik pun alhamdulillah sekarang mulai banyak, ya, dihindari hal tersebut. Kemudian muncul pertanyaan juga di sini mengenai hadis tentang wanita tidak diciptakan untuk memimpin laki-laki. Bagaimana jika seorang wanita berwirausaha yang mana biasanya memiliki pegawai laki-laki untuk pekerjaan tertentu, misalkan supir,
gudang atau bidang lain yang biasanya diisi laki-laki. Makanya saran saya bagi wanita itu ketika dia menjadi apa disebutnya kalau laki-laki jika dia berwirausaha, tetap ya wanita berwirausaha juga ya. Jika wanita berwirausaha itu dilibatkan suaminya menjadi pimpinan tertinggi dalam usaha tersebut, sehingga interaksi di antara dia dengan supir dan lainnya itu lewat suaminya, jangan secara langsung. Jadi jangan pernah merasa aman daripada fitnah tersebut. Apalagi wanita yang tadi saya bilang khawatir, misalkan dia berdua dengan supir di satu tempat, wanita memiliki keterbatasan dalam beberapa hal, maka berhati-hati tetap ibu-ibu atas hal tersebut. Usahakan jika ibu-ibu berdagang boleh tidak boleh, tapi usahakanlah suami dilibatkan dalam hal tersebut, ya, dilibatkan dalam hal tersebut. Dan usahakan ruang lingkupnya wanita saja, dan untuk pihak ketiga nggak masalah kalau dia pihak ketiga supirnya, misalkan Grab online atau mobil online, Grab, GoCar dan lain sebagainya, untuk bermitra dalam artian kalau ada pesanan lewat mereka nggak masalah insya Allah. Tapi untuk pegawai secara khusus yang berinteraksi langsung, usahakanlah tetap wanita. Ya, jika memang perlu pegawai laki-laki, maka libatkanlah suami dalam hal tersebut untuk mengurusi yang pegawai laki-laki. Kan nggak harus juga interaksi langsung, bisa by telepon, by WA. Kalau suami misalkan punya kesibukan di kerjaannya yang lain, insya Allah pegawai laki-laki tersebut masih bisa dipantau oleh mereka. Masih ada waktu, dikit lagi ya. Ada seorang janda dengan anak dua yatim perempuan. Anak sudah tidak ada orang tua. Kakak laki-laki anak tidak pernah bertanggung jawab sama sekali. Subhanallah. Terhadap bahkan menzalimi anak. Ini harusnya anti ini sekarang menjadi tanggung jawab kakak laki-laki yang menafkahi anti dan lain sebagainya. Apakah anak bisa jika nanti ingin menikah lagi dinikahi oleh wali hakim? Sebaiknya tetap kalau yang menjadi wali yang paling berhak di sini adalah jika ada kakek bisa menjadi wali, atau nanti bisa kakak tetap menjadi wali, sebatas untuk menjadi wali dalam pernikahan. Biasanya wali hakim nanti meminta, jika memang mau melalui wali hakim, minta persetujuan dari wali yang paling berhak untuk menikahkan. Jadi walaupun dia tidak bisa menjadi wali secara langsung, minimal dia memberikan izin untuk diwakilkan kepada pihak lain. Boleh misalkan kakak anti mengatakan saya wakilkan kepada wali hakim, boleh. Biasanya nanti wali hakim meminta keterangan tersebut. Ya, maka sebaiknya jika kondisinya seperti ini ya bismillah. Jika misalkan ada yang melamar, meminang laki-laki yang soleh, baik, bismillah untuk menikah kembali. Ya, tidak aib bagi wanita untuk menikah kembali. Saya punya 4 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Anak perempuan tidak terlalu sulit belajar agama, tapi malah anak laki-laki yang agak sulit. Bagaimana cara yang paling baik untuk mendidik anak laki-laki sudah dewasa, tapi masih sulit untuk sholat dan ibadah yang lain? Ini ibu ibarat nanam pohon, Bu. Dari semenjak ditanam tuh agak bengkok dia. Jadi kalau mau diluruskan, sudah besar pohonnya, itu akan sangat sulit. Bisa sama akar-akarnya berpengaruh, lepas semua biasa. Itulah gambaran merubah karakter orang ketika sudah dewasa. Yang paling mudah itu adalah ketika proses ketika masih kecil, ditanam dengan tanaman yang dengan cara menanam yang lurus tegak ke depan. Jadi kalaupun salah-salahnya biasanya mudah gitu. Ibarat kalau pohon tuh ranting-rantingnya aja yang tinggal dipapas oleh kita. Tapi kalau dari kecilnya udah bengkok, dilurusin lagi memang sulit. Maka kalau ibu bertanya bagaimana caranya, mereka sudah dewasa, perlu kerja ekstra dari ibu untuk merubah perilaku anak. Yang paling mudah adalah tidak mengajak mereka dalam bentuk perintah, tetapi ajaklah mereka untuk berdiskusi. Kenapa dia harus sholat? Ajak berdiskusi sehingga dia paham kenapa dia harus sholat.
gunakanlah metode semut tadi ketika dia mengajak kawanannya untuk masuk ke dalam sarang. Diberikan sebab alasan yang logis bagi mereka agar mereka tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Dan untuk berkomunikasi dengan anak-anak yang sudah menginjak remaja atau sampai dewasa, itu perlu apa disebutnya ya? Intelijensi apa disebutnya? Kecerdasan kali ya, dari ibu, dari orang tua dalam berkomunikasi dengan mereka. Diberitahukan sebabnya, alasannya. Memang harus lebih bersabar karena mereka sudah susah lagi untuk diperintah, karena merasa mereka sudah punya segalanya dan tidak bergantung kepada kita. Maka saya pesankan kepada ibu, banyak-banyaklah diskusi dengan mereka, ajak ngobrol. Karena mereka tuh paling tidak nyaman dengan perintah, bukan makin mendekat malah makin menjauh daripada ajakan ibu-ibu sekalian jika hanya metode perintah yang dipraktekkan. Dan bagi yang lain, kalau masih kecil anak-anaknya, jangan sampai nanti mengalami hal serupa. Maka dari kecil usahakan untuk diarahkan pohonnya biar tegak lurus. Dan ibu jangan berkecil hati, perubahan itu bisa saja terjadi kapan. Ada orang yang berubah itu justru setelah dia duduk di bangku kuliah. Ada yang berubah itu justru ketika dia sudah bekerja. Ada yang tadinya hancur sekali tapi akhirnya berubah ke jalan yang benar. Tidak ada kata putus asa. Ibu pernah dengar nama Al-Fudail bin Iyad? Pernah dengarkah ibu-ibu Al-Fudail bin Iyad? Kalau baca buku Islam, pasti ibu bakal menemukan nama Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad berkata, Al-Fudail bin Iyad berpendapat, imam besar. Beliau itu dulu menjadi perompak. Beliau itu khusus merampok jamaah haji dan jamaah umrah selama 40 tahun pekerjaannya. Bayangkan, 40 tahun dalam dunia gelap. Dan spesialisasinya merampok orang yang mau ke Baitullah. Bukan orang-orang lain, orang yang spesialis mau ke Baitullah. Dapat hidayah. Karena firman Allah dia dengarkan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Dapat hidayah, kemudian berubah menjadi imam besar, belajar, mengkaji ilmu. Jadi tidak ada kata terlambat. Yang penting adalah kita berusaha berikhtiar dengan metode terbaik. Apakah sunat untuk wanita diwajibkan? Tidak. Laki-laki hukumnya wajib, wanita itu hukumnya sunnah. Wanita itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi jika wanita tidak disunat pun tidak berdosa. Yang wajib itu adalah laki-laki. Ya, tapi sunat itu bagus untuk wanita. Yang pertama sebagai metode kebersihan untuk dia. Yang kedua juga untuk meminimalisir tingkat syahwat dia, meminimalisir syahwatnya agar tidak terlalu besar. Namun yang saya dengar sekarang sulit untuk mencari khitan atau sunat bagi wanita, apalagi yang secara resmi sudah tidak ada dan tidak dibolehkan. Maka bisa dicari lewat masih ada tapi sedikit sekali yang mau. Itu pun tidak terlampau seperti laki-laki ya, dipotong secara keseluruhan, hanya sedikit saja. Nanti bisa ditanyakan kepada orang-orang yang ahli di dalam bidang tersebut. Tapi tidak wajib, hukumnya sunnah. Bagi laki-laki barulah hukumnya wajib. Jadi jika ada yang tidak disunat pun tidak masalah untuk wanita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Hanya saja biasanya wanita yang tidak disunat itu syahwatnya relatif lebih tinggi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.